Terlebih dahulu kita akan membahas latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama, runtuhnya Kekaisaran Romawi pada 476 Masehi yang berakibat kemunduran jalinan dagang antara Asia dengan Eropa. Yang kedua, Perang Salib. Ini terjadi karena adanya perebutan kota Yerusalem. Akhirnya kota ini dapat direbut kembali dari tangan Raja Kristen yang telah berkuasa selama 100 tahun dalam Perang Hittin. Yang ketiga, jatuhnya Konstantinopel di tangan Turki yang menimbulkan bangsa Eropa kesulitan di bidang perdagangan. Yang keempat, kemahiran bangsa Eropa dalam pelayaran sehingga melakukan penjelajahan samudera. Yang kelima, perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi pada saat itu juga mendorong bangsa Barat untuk melakukan penjelajahan yang pada akhirnya menemukan bumi Nusantara. Penemuan seperti kompas, navigasi, dan mesin juga menjadi hal yang sangat penting. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya benua Amerika oleh Columbus. Dan yang terakhir, meyakini keberadaan Prester John. Di abad pertengahan, kisah Prester John telah menjadi inspirasi bagi para petualang untuk menemukannya. Bahkan Raja Portugis memerintahkan Vasco da Gama untuk melakukan ekspedisi ke India dengan salah satu tujuan adalah untuk menemukan kerajaan Prester John. Selanjutnya, tujuan bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia disebut dengan konsep 3G. Yang pertama, gold atau mencari kekayaan. Tapi dalam hal ini mereka mencari kekayaan dengan membeli rempah-rempah untuk dijual dengan harga yang menguntungkan. 2, glory atau mencari kejayaan, kekuasaan, kemenangan. Suatu bangsa punya kejayaan jika ia berhasil memenangkan sebuah peperangan dan berhasil menguasainya. Yang terakhir, gospel atau menyebarkan agama. Bangsa Eropa menyebarkan agama Kristen dan Protestan ke bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Yang pertama, Aceh versus Portugis dan VOC. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, banyak pedagang Islam yang menyingkir dari Malaka menuju ke Aceh dan perdagangan di Aceh semakin ramai. Hal ini mendorong Aceh berkembang menjadi pusat perdagangan. Perkembangan ini dianggap ancaman bagi bangsa Portugis. Karena itu, Portugis berkehendak untuk menghancurkan Aceh. Yang kedua, Maluku angkat senjata. Pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore melawan Portugis. Penyebab perang ini karena kapal-kapal Portugis menembaki junjung dari Banda yang akan membeli cengkih ke Tidore. Tentu saja Tidore tidak dapat menerima tindakan armada Portugis. Rakyat Tidore angkat senjata. Terjadilah perang antara Tidore melawan Portugis. Yang ketiga, Sultan Agung versus Jepekon. Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia karena tindakan monopoli yang dilakukan VOC. VOC sering menghalang-halangi kapal ke Malaka. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Dan keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Yang keempat, perlawanan Banten. Banten memiliki posisi yang strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, sejak semula Belanda ingin menguasai Banten, tetapi tidak berhasil. Akhirnya VOC membangun bandar di Batavia pada tahun 1619. Terjadi persaingan antara Banten dan Batavia memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, rakyat Banten sering melakukan serangan-serangan terhadap VOC. Yang kelima, perlawanan Goa. Kerajaan Goa merupakan salah satu kerajaan Nusantara yang berpusat di Somba Oku yang sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan Goa. Perlawanan Goa bertepatan di Makassar pada tahun 1616 yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Masyarakat Goa anti monopoli perdagangan. Mereka ingin hidup merdeka dan bersahabat kepada siapa saja tanpa hak istimewa. Yang keenam, rakyat Riau angkat senjata. Dengan politik memecah belah, VOC mulai berhasil menanamkan pengaruhnya di Riau. Kerajaan-kerajaan kecil seperti Siak, Indragiri, Rokan, dan Kampar semakin terdesak oleh pemaksaan monopoli dan tindakan sewenang-wenang dari VOC. Raja Siak Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah memimpin rakyatnya untuk melawan VOC. Yang ketujuh, orang-orang Cina berontak. Perang ini terjadi karena VOC membatasi kedatangan orang-orang Cina ke Jawa dengan syarat setiap orang Cina yang datang ke Jawa harus memiliki surat izin atau surat pas. Yang terakhir, perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Perlawanan ini terjadi di Jawa yang berlangsung selama 20 tahun dengan tokoh-tokohnya yaitu Raden Mas Said, Pangeran Mangkubumi, dan Paku Buwana II. Perang ini terjadi akibat Mas Said merasa sakit hati dengan sikap keluarga Kepahitan atas hinaan dan cercaan yang dilakukan terhadapnya. Keserakahan kongsi dagang. Belanda yang semakin bernafsu ingin menguasai wilayah Indonesia.